Hakim harus benar tapi boleh salah. Sebelum menjelaskan itu, saya ingin menjelaskan tentang syarat utama orang jadi hakim. Syarat utama hakim itu hanya dua. Pertama adalah ma'rifatul haqqi, yang kedua adalah al-qada'u bil haqqi. Syarat yang pertama itu adalah mengetahui tentang apa yang benar. Yang kedua adalah memutuskan dengan apa yang ia ketahui. Jadi dengan bahasa lain, yang pertama adalah mengetahui tugas-tugas sebagai hakim. Yang kedua adalah memutuskan hukum sesuai dengan pengetahuan yang ia miliki. Berkaitan dengan pernyataan tadi, hakim itu harus benar, tapi boleh salah. Apa maksudnya? Orang itu sebelum menjadi hakim harus belajar tentang ilmu-ilmu tentang hakim, menyangkut apa saja kan. Kalau seseorang sudah memiliki kapasitas sebagai hakim, kemudian jadi hakim, setelah menjadi hakim lalu dia melakukan daya dan upaya, melakukan nalar secara maksimal untuk memberikan keputusan yang benar, itu sudah berarti benar secara proses. Sudah benar secara proses. Kalau seseorang yang tidak memenuhi kapasitas untuk jadi hakim, kemudian tampil menjadi hakim, berarti sudah salah dalam proses. Kalau prosesnya sudah dijalani secara benar, kalau kemudian ternyata memberikan keputusan yang salah, itu tidak masalah. Itu namanya secara proses sudah benar, tapi produknya salah. Oleh karena itu Nabi bersabda, "Idza jatahadal hakimu fa'asaba falahu ajrani wa idza jatahadza fa'akhta'a falahu ajrun wahidun." Hakim itu kalau sudah melakukan ijtihad, melakukan daya upaya untuk memberikan keputusan yang benar dan putusannya benar-benar benar, itu mendapatkan pahala dua. Tetapi kalau hakim sudah melakukan upaya untuk mencari kebenaran tapi putusannya salah, tetap ia mendapatkan pahala tapi satu. Sama dengan orang untuk melakukan sholat 5 waktu kan harus tahu arah kiblat kan. Tidak boleh ngawur sembarang menghadap kemana. Kalau orang itu menghadap ke arah tertentu dengan cara ngawur, itu sudah salah. Meskipun kebetulan memang benar-benar menghadap ke kiblat, sholatnya tidak sah meskipun betul menghadap ke kiblat. Itu istilahnya aktu at-thariq wa ashabul matruk, jalannya keliru tapi ya, sasarannya benar. Persoalan ini bisa ditarik ke persoalan pemilu, pilpres, pilkada maupun pemilu-pemilu yang lain. Setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih tidak boleh memilih calon dengan cara ngawur. Harus tahu siapa sesungguhnya yang harus dipilih. Itu kan proses yang benar kan. Mencari tahu siapa sesungguhnya yang berhak dipilih atau yang paling berhak dipilih dengan cara yang jujur dan adil. Kalau prosesnya sudah benar, ia memilih seseorang berdasarkan pertimbangan agama yang benar. Kalau kemudian orang yang dipilih ternyata korupsi, apakah pemilih itu salah? Dosa tidak, karena secara proses sudah benar, meskipun produknya salah. Karena ternyata korup. Kalau cantik dan jelek itu adalah amroni mutanaqidoni, dua hal yang kontradiktif. Artinya tidak mungkin ada seseorang dalam waktu yang sama cantik tapi jelek. Berbeda dengan proses dan produk kan, tidak dalam waktu yang sama. Itu dikaitkan dengan idealitas dan realitas ya kan. Memang cita-citanya ingin mendapatkan istri yang cantik, bukan hanya cantik tapi kaya, akhlak yang baik juga. Itu kan ideal. Ditunggu-tunggu cari yang ideal sampai bertahun-tahun tak dapat-dapat. Akhirnya mendapatkan istri yang kaya tapi jelek, atau cantik tapi miskin. Itu namanya realita. Perkara turun sedikit dari yang ideal menjadi yang standar kan tidak masalah. Asal tidak turun kepada yang gombal.